Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis do'if atau do'ifun jiddan sekalipun, do'if yang banget sekalipun, ketika isinya itu tidak bertentangan atau isinya tetap bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, yang tidak menyelisihi akidah, ini boleh dipakai, tetapi tidak boleh dinisbatkan perkataannya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para bini sepuh, para pembina, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, baik yang di dalam aula kajian Yatim Center Al-Firas maupun yang berada di luar, rahimani wa rahimakumullah. Di bab 10, di bab bersegera beramal, kita diberikan satu hadis baru kali ini. Al-Imam An-Nawawi menukil hadis do'ifun jiddan, hadis yang lemah, kadek lemahnya itu parah, tetapi ini tetap dinukil, tetap dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan persaksian At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan, derajatnya satu tingkat di bawah as-sahih. Jadi hadis do'if atau do'ifun jiddan sekalipun, do'if yang banget sekalipun, ketika isinya itu tidak bertentangan atau isinya tetap bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, yang tidak menyelisihi akidah, ini boleh dipakai, tetapi tidak boleh dinisbatkan perkataannya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita ketemu model hadis yang demikian. Sebagian ulama menyatakan bahwa ini hadis jiddan, hadis do'ifun jiddan, karena di dalamnya ada seorang rawi, seorang dari hadis itu kan yang bawa bersambung-sambung, Pak, dari A, dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan. Nah, di salah satu rangkaian pembawa hadis ini diketahui orang yang matruk atau diduga pernah berdusta. Nah, itu loh Pak, hadis itu Masya Allah, hanya orang pernah terindikasi berdusta saja itu sudah hadisnya matruk atau ditinggalkan, ditinggalkan. Dan orang itu kalau meriwayatkan dimanapun hadis, nanti juga hadisnya dhaif, dibikin derajatnya dhaif, tetapi tetap dipakai kalau isinya itu berkesesuaian dengan
dalil-dalil atau hadis-hadis sahih lainnya. Itu termasuk yang saat ini. Jadi yang namanya Muharris bin Harun itu dikenal pernah diduga pernah berdusta, sehingga hadis-hadis yang ada nama Muharris bin Harun ini dinyatakan dhaif. Nah, ini kita sampaikan bahwasanya diletakkan di hadis ke-7 di bab bersegera. Di bab 10 ini as-sabi'. Dinyatakan di situ an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya berdasarkan penjelasan atau matan atau tulisan dalam hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah itu nama kunyah atau nama sebutan. Kalau namanya sendiri Abdurrahman bin Sakhr. Ini Abu Hurairah seorang dari Taif dan termasuk saksi sejarah di mana Rasul ketika berdakwah di Taif, Rasul ini dilempari batu, diusir, tidak boleh masuk kota Taif. Nah, Abdurrahman bin Sakhr atau kita familiar dengan Abu Hurairah ini meriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Sab'an hal tantadiruna, sebelum datang 7 hal, gitu. Sebelum datang 7 hal yang tidaklah kalian akan menunggu kebaikan itu, atau tidaklah kalian akan menunda kebaikan itu, illa faqra munsiyan." Jadi kebaikan itu jangan ditunggu, jangan ditunda, kecuali dengan menunda itu kalian hanya akan mendapatkan, begitu gampangannya begitu. Tidak akan memperoleh sesuatu pun ketika orang menunggu atau menunda kebaikan, kecuali 7 hal ini, Pak. Yang pertama, 7 hal tersebut adalah faqra munsiyan, kemiskinan yang akan melenakan, kemiskinan yang akan melenakan. Au ghina mudghiyan, au ghina mudghiyan. Jadi au ghina mudghiyan itu adalah atau keburu tertimpa kondisi kaya raya dan melampaui batas, dan menjadi melampaui batas. Kemudian au maradon mufsidan, atau tertimpa sakit yang parah, yang mengakibatkan tertundanya atau terhalangnya kebaikan-kebaikan. Itu disebut mufsidan, itu rusak. Jadi orang sakit yang dalam kondisi sakitnya itu rusak, ya rusak kesehatannya pasti, rusak syariatnya, begitu. Rusak syariatnya itu maksudnya orang sakit tetap wajib sholat, tetapi dia tidak sholat karena terhalang oleh sakitnya. Atau orang sakit yang memang tidak memiliki keteguhan iman sehingga alasan sakit kemudian tidak sholat, padahal sholat tetap wajib meskipun dengan keterbatasan. Tekaklah hanya dengan kedipan mata, orang sakit itu masih tetap wajib sholat. Ini jadi maradon mufsidan, sakit yang membawa kerusakan. Au haraman mufnidan, atau kondisi tua yang renta, yang sulit, yang menyulitkan, sulit, mau Jumatan nggak bisa, mau ini nggak bisa, seperti itu ya. Au mautan mujahizan, atau kematian yang datangnya tiba-tiba. Awid dajjal fasyarru ghaibi yuntadhar, atau datangnya dajjal yang di situ merupakan fitnah atau sesuatu yang gaib, yang akan pasti kedatangannya, ditunggu atau tidak ditunggu pasti datang, begitu, yang dinantikan.
Jadi Dajjal itu dinantikan dalam arti negatif, Pak. Kalau Al-Masih, Isa Al-Masih dinantikan, atau Imam Mahdi dinantikan dalam arti yang positif, karena akan membawa ketertataan dunia, akan membawa kelurusan al-Islam dari setelah terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, Dajjal Al-Masih ini adalah juga dinantikan dalam rangka apa? Diwaspadai, untuk dihindari, untuk ditanggulangi, untuk dimacam-macam. Maka di sini disebut, berdasarkan hadis ini disebut adalah awid dajjala fasyarru, yang membawa keburukan, yakni keburukan dajjal, yakni keburukan ghaibi yuntadharu, di keburukan yang juga ditunggu, begitu dajjal. Awis sa'ata fas-sa'atu adaha wa amarru, atau datangnya hari kiamat yang di situ terjadi bencana yang besar dan sangat berat. Maksudnya ya kiamat sughra maupun kiamat kubra. Tuh, ini rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ambil faedah dari beberapa klausul 7 hal ini. Jadi Nabi ini mengkhawatirkan berdasarkan hadis ini, jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau memang sudah mendapat hidayah atau sudah memahami bahwa sholat berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah misalkan, itu adalah satu keharusan bagi kaum laki-laki misalnya, sudah sadar seperti itu, ya nggak perlu nunggu sampai pensiun gitu. Ya, saya ulang, ada di kampung saya itu cerita dengan bangga, sekarang sudah pensiun Pak, dan aktif ke masjid sholat berjamaah. Aku dulu deh, gitu cerita ke saya gitu, aku dulu pokoknya setekat apan boyo aku sok pensiun, aku SAP di masjid terus. Seperti itu Pak, waktu tentara beliau TNI ABRI itu, waktu itu masih ABRI. Alhamdulillah qadarullah. Ya untungnya, maksudnya ketemu bener usia pensiun, tidak keduluan meninggal sebelum pensiun itu. Jadi kekhawatiran Nabi mewarning kita semua, jangan sampai menunda-nunda amal sebelum datang 7 hal sab'an. Itu yang 7 hal itu tidak ada bagus-bagusnya untuk ditunggu. Kebaikan itu tidak ada bagus-bagusnya untuk ditunda, tidak akan ada manfaatnya sama sekali untuk ditunda, kecuali hanya akan menemui 7 perkara gitu loh, maksudnya gitu. 7 perkara tadi kita urai, kita satu persatu. Adalah faqron mumsian, kemiskinan yang melalaikan. Jadi di sini tidak hanya faqron. Kalau hanya faqron, fakir itu tidak otomatis jelek Pak. Fakir itu tidak otomatis jelek. Bahkan banyak keutamaan-keutamaan. Di antara doa Nabi adalah Nabi ingin hidup secara fakir, juga meninggal secara fakir, juga nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang fakir. Itu. Jadi keutamaan orang fakir itu besar. Jadi kita yang merasa tidak sekaya orang-orang, kita tetap harus bersyukur, karena kondisi kefakiran ini adalah satu kondisi jiwa atau satu kondisi spiritual yang lebih memungkinkan kita untuk berendah hati di hadapan Allah maupun berendah hati kepada sesama manusia. Sudah modal utama. Iya, kadang-kadang orang yang kemudian ditimpa kefakiran atau kebangkrutan, kemiskinan, baru nyadar, iya yo, aku tadi sadar. Ternyata hubungan sesama manusia, hubungan kepada Tuhan itu tidak boleh adikum adiguno gara-gara kepemilikan harta. Saiki aku baru merasakan. Nah, kadang-kadang seperti itu.